Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Julia akan membacakan saat teduh hari Jumat 3 Mei 2024. Renungan ini ditulis oleh Joy Margetts dari Wales, United Kingdom. Renungan berjudul Peniru. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 1 Korintus 11 ayat 1. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya karena keberatan-keberatan hati nurani. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak dipercaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Namun kalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Lalu, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Jadi baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka diselamatkan. Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Beberapa minggu lalu, anak perempuanku kembali masuk kantor setelah cuti melahirkan. Aku pun punya kegiatan baru mengurus cucu laki-lakiku. Walau hanya dilakukan sehari dalam seminggu, itu cukup membuatku kelelahan, tapi aku menikmatinya. Cucu laki-lakiku belum dapat berbicara atau bergerak ke sana kemari, tetapi dia selalu memperhatikan sekitarnya dan mempelajarinya. Dia memperhatikan, mendengarkan, dan meniru. Dia tersenyum saat aku tersenyum. Dia mencoba tepuk tangan saat aku memeragakannya. Anak-anak belajar banyak hal dengan cara meniru, bahkan ketika dewasa, kita sering berbicara, bersikap, dan berpikir seperti orang yang sering bersama kita. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang berbicara dan berperilaku secara positif juga memberikan kita energi positif untuk berbicara dan berperilaku serupa. Demikian halnya jika kita ingin meniru Kristus dalam kata-kata, tindakan, dan sikap, kita perlu meluangkan banyak waktu datang kepadanya. Kita juga dapat melakukan dengan membaca narasi-narasi kehidupannya di dalam Alkitab. Kita dapat duduk diam dalam hadiratnya atau berbicara dengannya melalui doa. Kita dan orang-orang terdekat kita akan mendapatkan manfaat dengan melakukan hal itu. Makin kita serupa dengan Kristus, makin kita menjadi teladan yang baik bagi sesama.
Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, aku menjadi serupa dengan Kristus ketika aku meluangkan waktu bersamanya setiap hari. Doa syafaat kita hari ini adalah para ibu yang kembali bekerja pasca melahirkan. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan yang Engkau berikan tentang bagaimana memuliakan-Mu. Tolong kami meniru Engkau dalam segala hal saat kami menghabiskan waktu bersama-Mu dan menjadi pribadi yang lebih baik ketika kami menghayatinya. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.